Saudara, saudara, hari ini kita mendapat begitu banyak berkat. Saudara, Tuhan itu gak pernah bohong, saudara ya. Saudara, Tuhan itu ya dan amin. Dan ini saya mau supaya saudara tahu, ini cuma sekepal awan. Saudara, pada waktu Tuhan bilang 7 tahun masa kelimpahan, amin. Di Alkitab selalu ada sekepal awan, saudara. Dan pada waktu ada sekepal awan, saudara, maka Elia berkata gini, cepat, karena hujan pasti datang. Betul? Saudara, hari ini ada sekepal awan tentang 7 tahun masa kelimpahan. Walaupun orang bilang di dunia resesi, kita masuk satu, saudara ya, sudah sekepal, saudara, awan. Apa tandanya? Saudara, tiba-tiba kita dapat, saudara, 4 ton wagyu. Saudara bisa bayangkan ya, satu segini, saudara, itu 2 juta. Saudara, segini itu kira-kira sekilo lah, saudara ya, atau 2 kilo lah mentok. Saudara, ini kita dapat 4 ton. Saudara, wagyu itu saudara tahu ya, makanan raja-raja. Saudara, terus kemudian sisanya apa? Sisanya campur-campur, lidah buat bistik lidah, tomahawk. Saudara kalau tahu tomahawk itu yang pakai tulang gede. Saudara, itu juga 1 kilo, saudara, 2 juta. Saudara, dan semua sedang diberikan. Sekali lagi bilang apa? Ini sekepal awan. Sebentar lagi kita akan melihat semuanya genap dan tuntas. Saudara, ini adalah saudara tadi dengan wagyu. Saudara, dagingnya wagyu, saudara ya. Walaupun saya nggak tahu dimasak apa, tapi dagingnya ini wagyu. Saudara, dan ini lambang gunung, saudara. Saudara, dan di atasnya benar-benar ditaburin emas murni. Ini bukan emas buatan, saudara, ini emas murni, saudara. Sekali lagi bisa dimakan ya. Ini yang great, saudara, food. Saudara, bisa dimakan. Nah, kita akan angkat, saudara, bagikan, saudara angkat. Tapi saudara dengarkan dulu firman Tuhan. Makannya, saudara ya, dalam saudara sekarang. Pada waktu nanti saudara dengerin firman Tuhan, sembari makan. Sekali lagi saya ajarin apa, saudara? Fine dining, saudara. Saudara, kalau di level atas, saudara, rapat itu diselesaikan di meja makan, saudara. Saudara, rapat itu tidak diselesaikan cuma di kantor, tapi diselesaikan banyak di meja makan, saudara. Dan mereka pakai bahasa-bahasa kiasan yang mungkin di antara mereka yang tahu. Nah, saudara, yang mereka di meja utama, mereka akan makan, saudara, tapi mereka tahu poinnya bukan makan. Setiap gerakan, setiap tindakan, setiap kata-kata itu menentukan. Salah satunya, kalau nanti nih salah seorang bilang begini, kita ya akan buat pabrik, terus kemudian dia angkat wine. Kalau saudara ndak ikut angkat, berarti saudara nggak setuju. Tapi kalau saudara angkat, ikut angkat, artinya saudara apa? Setuju. Nanti salah satu akan berkata ini, cheers ya, terus langsung jedok, artinya apa? Kita tadi hineni, tapi ini dalam arti saya sepakat, saudara. Dan biasanya udah habis gitu yang ngomongin siapa? Anak buah. Tapi bosnya cuma bilang apa? Cheers, sepakat. Detailnya urusan belakangan. Nah, hari ini saya mau ajari saudara makan seperti itu. Setiap kali saya bicara sesuatu dan itu nyamber di hatimu, saudara ambil satu, saudara bilang sepakat, makan. Perkara yang mengerjakan malaikat, toh kita gak bisa ngerjain, betul kan? Yang ngikat juga malaikat, yang perang juga malaikat, saudara, yang ngambil emas juga malaikat, saudara, yang datengin, saudara ya, saudara 9 ton. Saudara, nanti kalau saudara sampai akhir, penutup makannya bakso. Kenapa? Dari 9 ton, 1 tonnya bakso. Nah, kalau saudara bilang, Bu, kenapa Tuhan lucu gitu? Iya, karena Tuhan mau begini, 4 ton daging, makanan raja-raja. Saudara, 4 ton lagi apa? Semuanya. Dari lidah, caramu bicara, sampai saudara ya tulang supaya kuat.
Saudara 1 ton makanan Indonesia, bakso. Saudara ya. Jadi Tuhan mau bilang apa? Semua aku sediakan. Dan setiap kali saudara sepakat, saudara tinggal angkat dan berkata, saya menikmati. Cara makanmu, saudara berkata, setiap sendok adalah tanda aku menikmati. Jadi daging, bukan sekedar janji. Amin. Saudara bukan orang yang cuma dengar janji. Amin. Saudara orang yang menikmati janji. Amin. Saudara, kita tidak cuma dengar janji 7 tahun kelimpahan. Kita sudah masuk 7 tahun kelimpahan. Saya berharap saudara mengerti itu. Ini 7 tahun lawatan. Oke, mari angkat semuanya. Yang belum dapat, udah angkat dulu dengan iman. Saya masuk firman Tuhan. Saudara, setiap kali saudara nangkap rema, makan dengan berkata sepakat atau terjadi atau amin. Oke? Makan cara fine dining. Setiap kali sepakat, buka telinga lebar-lebar. Setiap kali sepakat berkata amin, makan jadi. Setiap kali sepakat bilang amin, makan jadi. Oke. Saudara, judulnya menahan kesesakan besar. Dengan gelombang lapar dan haus akan kebenaran, dengan malaikat Mikael dan malaikat matahari. Next. Oke, Amos. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, dalam seluruh hidup saya, saudara, saya ini cuma selalu teriak gini, satu firman Tuhan cukup. Saudara, hari itu ada pengemis. Saudara, dan dia cuma berkata, Yesus anak Daud, berkatalah satu kata. Saudara, hari itu saudara ada perwira. Dan hari itu dia punya saudara pembantu sakit. Dia datang dan berkata, Yesus berkatalah satu kata. Saudara, hari itu pada waktu kita harus pergi ke Israel, saudara, saya tahu kok saudara, tidak ada pesawat. Dan hari itu saya cuma bilang, berkatalah satu kata. Berkatalah satu kata. Dan hari itu saudara, Tuhan bilang begini, aku membuat semua perkataanku jadi. Saudara, dan sejujurnya cuma itu yang saya pegang. Dalam segala perkara, saya dengar berita apapun, saya cuma berkata, engkau yang berkata, semua perkataanmu pasti jadi. Dan benar, Gusti yang beresi, Gusti yang menyelesaikan, Dia yang benahi. Saudara, pada waktu 678 saya nangis, saya bilang, Tuhan, saya ini udah salah. 5 bulan dipakai cuma buat cari krus yang Tuhan bilang tidak ada naik kapal pesiar perang, naik kapal perang. Dan ketika tinggal 2 minggu, saya bilang gak mungkin. Sebenarnya tidak sesantai yang saudara pikir. Karena kapal itu cuma buat penumpang, buat yang tidur dan duduk itu cuma 250. Dan sudah laku 150. Saudara, sedangkan yang dari Balikpapan ke saudara sini sudah terjual 400 seat. 250 legal, sisanya yang gak dapat makan, gak ngapa-ngapain, cuma tidur itu loh saudara, di pinggir itu 400. Bagaimana kita bisa masuk? Saudara, gak sesimpel yang saudara pikir. Saudara, kalau saudara tahu itu dealnya beres, baru H-1 jam 11 malam. Ketika saudara sudah berangkat, itu belum deal.
Saudara, tapi hari itu saya teriak satu kata Tuhan. Firman satu aja. Dan Tuhan berkata, aku yang berkehendak. Dan itu saya pegang. Engkau yang berkehendak. Siang ini saudara teriak satu kata dari engkau, maka hidupku akan beres, maka keluargaku akan beres, maka semua restoran ekonomi dunia akan beres. Saudara, dan juga teriakan bahwa seluruh dunia tidak lagi cari yang namanya, saudara ya, hiburan, berita hoax. Tapi biar seluruh dunia cuma berkata satu firman Tuhan. Itu cukup untuk menyelesaikan segalanya. Saya berdoa, saudara yang nangkep ini berkata amin. Janjimu berkata seluruh dunia akan mengejar bukan makanan, tapi satu kata dari Tuhan. Tiba-tiba Iran kan berkata satu kata dari Tuhan. Tiba-tiba Israel berkata satu kata. Dan mereka taat. Dan semua beres. Saudara, mari kita teruskan. Ini upahnya. Kalau saudara ini hari ini teriak satu kata, betapa engkau akan diperkaya. Amin. Saudara, jadi kaya itu enak loh saudara. Saudara, kita ini kaya akan kelimpahan grace ya. Sampai saudara 9 ton daging datang. Saudara, itu sejujurnya nggak muat di semua freezer. Akhirnya apa? Kita sewa freezer 5 saudara. Yang ternyata 1 bulan 1 jutaan. Ya sudahlah, sewa 5. Saudara, tapi kalau kita tidak kelimpahan listrik, 5 freezer jebret. Saudara mudeng? Tapi kita itu juga kaya sama listrik. Jadi mau 10 freezer, semua nyala, semua narik, aman. Nah, tapi itu namanya kelimpahan belum cukup. Akhirnya apa? Saudara, puji Tuhan kita punya anak-anak orang-orang kaya. Kita bilang, saudara, titip ya diselin tempatnya Stephen 2 ton. Titip ya tempatnya Niko, adiknya Bu Nike 2 ton. Saudara bayangin, kelimpahan itu enak, amin. Saudara sedang diperkaya dalam segala hal. Cuma apa syaratnya? Teriak, lapar dan haus, kasih aku satu firman. Gak usah ribet, saudara. Saudara, pada waktu saudara mengerti ini ya, saudara akan diperkaya soal iman. Saudara akan diperkaya soal kasih. Saudara akan diperkaya soal pengertian. Saudara akan diperkaya soal hikmat. Saudara, engkau akan diperkaya dalam segala hal. Mulailah dengan apa saudara? Teriak satu firman, enough. Mari kita teruskan. Saudara, yang kedua, engkau diberkati. Saudara bayangkan, saudara diberkati itu ajaib, gak usah ngapa-ngapain. Saudara bayangkan ya, kalau saudara harus beli 4 ton wagyu, kaliin aja per kilo 2 juta kali 1000. Saudara sudah 2 M loh saudara. Ini saudara gak usah ngapa-ngapain, sudah dimasakin lagi. Siapa yang kemarin makan sate sapi lada hitam dan semuanya free, boleh angkat tangan? Nah, hari ini saudara juga makan lagi. Saudara gak usah bayar kan? Karena apa? Diberkati. Diberkati. Diberkati itu saudara ndak usah ngapa-ngapain. Saudara, saya ini hidup diberkati ya. Maka saudara, sejujurnya ya, saya ini kalau di sekolah dari dulu, termasuk anak-anak saya, termasuk cucu-cucu saya, kami tuh hampir-hampir gak pernah belajar di rumah. Jadi kami, apa yang kami dengar itu udah nempel otomatis di otak.
Saudara, jadi tidak perlu saudara ngoyo, belajar ngapalin sampai minum obat, sampai begadang. Saudara kenapa? Orang ngomong langsung nempel, lihat langsung nempel. Saudara, apapun langsung nempel. Saudara, makanya Elion dan Miel juga sama. Saudara, anak sekecil ini tapi tahu black hole. Elion tahu black hole ya? Tahu tuh ya. Saudara ya, saudara tanya ya di tes ya. Yon, black hole itu apa ya? Tempatnya apa, Yon? Kok nggak jawab? Penjara. Kok malu sih, Yon? Biasanya saudara kemarin dia bilang, black hole itu kan tempatnya iblis di penjara ya, Oma, katanya ya. Saudara, nggak pernah ada les khusus. Kemarin di mobil saya bilang, Yon, kalau naga keluar apa? Dia bilang, panah, api, kekuatan raja, kekuatan bintang Daud, ya. Sampai dia bilang kekuatan anak domba Allah, saudara ya. Loh, tidak ada yang ngajarin. Tapi kalau orang diberkati, apapun cepat nangkep. Saudara mau jadi orang yang diberkati? Cuma lapar dan haus. Orang diberkati itu ke kantor, saudara ya. Dapat bonus. Saudara jalan, ada tulisan dijual. Di depan ketemu orang mau beli, diangkurin, disampein. Saudara dapat bonus 500 juta. Itu diberkati. Dan mulailah berkata, Tuhan, aku cuma mau satu firman. Hidupku total berubah, diberkati. Amin. Tapi yang ajaib, ayatnya berkata, dialah makanan dan minuman terbaik yang kau makan. Saudara, kau punya Yesus, kau punya segalanya. Amin. Saudara, saya ini ya kalau sama Tuhan ini sampai bilang ini, Tuhan itu, bayangin ya, dia buat meneguhkan dan buat saya ngerti bagaimana tentang perang di laut. Dia buatin film khusus, Mission Impossible. Kalau saya gantinya Impossible is Nothing. Saudara, dan bayangin ya, film Hollywood. Dibilang begini, kodenya tentang orang yang kau kasihi. Amplopnya dibuka 22 Mei. Bagaimana mungkin Hollywood membuat, saudara, 22 Mei adalah ulang tahun Pak Paul, orang yang saya kasihi. Bagaimana mungkin sedetail itu? Saudara, kenapa? Tuhan. Saudara, saya ini sampai setiap kali ya bilang ini, Tuhan, apapun yang saya mau. Pada waktu saudara saya di pedalaman, saudara, Tuhan bisa buat hulu. Ketika saya kepanasan, saudara, itu panas biasanya, suhu bisa 17. Dan ini kesaksian pas waktu kita 6789. Saudara, pertama secara ramalan itu badai. Saudara, dan hari itu Kak Puji memukul 14 kali. Dan saya bilang ini, saya gak mau goyang-goyang. Kapal saya gak mau goyang-goyang. Saya ini gak suka goyang-goyang. Saudara, dan saudara tahu sampai nahkodanya bilang begini, selama dia bawa itu adalah perjalanan termulus. Saudara lihat kan, rata, hampir gak ada goyangan. Betul? Rata. Itu kalau pada saat goyang itu pada waktu Bunita dan tim penuai imam perang soal 7 rim. Itu begitu goyang saya bilang ini, diam lo, jangan goyang-goyang. Gue udah mulai pusing, gak usah. Langsung diam, saudara. Saudara, kenapa? Karena Tuhan makanan saya, makananku. Alkitab berkata, Yesus bilang menyelesaikan pekerjaan Bapa. Amin. Kita di kapal untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Saudara, normalnya di tengah laut itu panasnya bisa mencapai 40, saudara. Karena kan gak ada pohon sama sekali. Dan hari itu kita pesen, saudara, panasnya ya gak boleh lebih daripada 35. Dan kalau saudara tahu sepanjang perjalanan panasnya itu tidak lebih. Saudara, kita itu yang punya alam semesta. Karena apa? Saudara, karena kita punya Tuhan.
Makanan kita adalah Tuhan. Dan bagaimana saudara bisa memakan dia kalau saudara menyelesaikan pekerjaannya? Saudara pegang sebentar hatimu. Makananku. Kita nyanyikan dari awal. Karena Tuhan mau sungguh-sungguh saudara masukkan. Makan. Saya berdoa setiap kita berkata, tidak ada yang terbaik selain melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Kita tidak sekali, saudara. Ada banyak orang yang cuma sekali melakukan kehendak Bapa, tapi saya mau selamanya sampai kekekalan. Saya mau didapati Tuhan selalu berkata, oh dia nomor satu pilihanku untuk menyelesaikan kehendakku. Amin. Ketika Tuhan bilang ini, siapa yang mau daling? Saudara harus bilang, saya orang nomor satu pilihan Tuhan. Siapa yang mau untuk pergi ke laut? Saya orang nomor satu. Siapa yang mau pergi ke Rusia? Saya orang nomor satu. Siapa yang mau pergi sampai ke kutub utara? Saya orang yang nomor satu. Saudara, dan Tuhan bilang, aku percaya. Aku percaya. Dia bukan cuma semangat, tapi dia orang yang akan menyelesaikan. Saudara, di film itu, saudara ya, Mission Impossible. Yang belum nonton harus nonton, tapi nonton sama Roh Kudus ya, baru seru. Saudara, ketika dunia sudah mau perang, saudara, dan tiba-tiba presiden yang ngomong begini, cuma ada satu orang yang ku percaya. Saudara, itu Tuhan di sebelah saya. Dia cuma bilang, nak, engkau adalah salah satu orang yang paling ku percaya. Saudara, saya di tengah nonton, saya nangis. Saya bilang, bagaimana kau bisa percaya dengan seorang yang bebal, seorang yang malas, pendosa, seorang yang mungkin tidak bisa menguasai, nak teliti. Dan dia bilang, tahu ujungnya aku yang mengerjakan. Tapi hatimu yang selalu berkata, Tuhan, biarkan aku menyelesaikan. Itu lebih dari cukup. Saudara, hari ini dari pagi saya cuma bisa nangis. Saya bilang, Tuhan, Mahanaim ini orang paling cacat. Bagaimana engkau bisa angkat menjadi orang yang memegang pemerintahan 7 rim, 7 benua, dan 7 samudra. Saya berkata, kami orang-orang paling berdosa. Saudara, dosa di Mahanaim itu komplit ya saudara. Ada pezina, saudara, ada pembunuh, ada pencuri, ada koruptor, komplit lah saudara, komplit. Ada penjual narkoba, ada tukang utang, judi online, komplit. Dan Tuhan dengan senyum bilang, justru itulah komplit. Mahanaim adalah penyalur kasih karunia. Amin. Saudara, waktu saya bilang, Tuhan, Mahanaim ini, saudara ya, paling gak tahu diri, gak punya protokoler, liar. Dan Tuhan berkata, justru itulah, maka aku tunjukkan bagaimana aku bisa merubah seseorang. Saudara, banyak orang itu berpikir keluarga kami itu keluarga baik-baik. Saudara, salah satunya kami itu punya marah issue ya. Saudara, anger, saudara ya, marah. Saudara, dulu kalau Kesia marah ya, Kesia, saudara itu bisa lempar barang, semua baju bisa dilempar keluar, saudara. Bisa angkat kasur. Saudara, kalau Joshua marah itu bisa mukul, saudara ya. Kokonya jambak, semuanya tendang, dudukin. Saudara, kalau Stephen marah itu bisa diam 3 tahun. Saudara, kalau saya marah, saya, saudara tahulah ya, istilah saya bisa apapun, saudara. Saudara, kalau Pak Paul marah, saudara, itu saudara, dia bisa membuat, saudara ya, semua orang terkencing-kencing ketakutan. Karena dengan satu tindakan dia bisa menghancurkan semuanya. Saudara, kami itu punya masalah. Nah, buat orang lain gitu ya,
Berpikir begini, Bu, Elion kurang dididik. Karena kalau marah mukul. Ya lu gak tahu betapa dia tuh nangis-nangis berjuang setiap kali sampai ngomong begini. Tuhan ampunin Elion karena Elion mukul Cici terus. Kami bukan orang baik, saudara. Saudara, mana ada sih orang baik? Saya ini umur 3 tahun masturbasi setiap hari. Dan saya baru lepas umur 17. Mana ada? Sekali lagi saya mau berkata buat semua. Siapapun saudara, sekotor apapun. Keluarga kami bukan keluarga baik, bukan keluarga dahsyat, bukan keluarga hebat. Tapi keluarga yang tahu artinya merindukan, melakukan kehendak Bapa. Dan itu cukup, saudara. Membuat kami diberkati. Membuat kami tahu menerima kasih karunia. Membuat kami dipercaya dalam segala hal. Dan pagi hari ini saya mau berkata buat setiap saudara. Makanlah nasi, roti, apapun yang hari ini profetik dengan berkata, justru karena aku lemah, kekuatan Tuhan dinyatakan. Justru karena aku paling berdosa, maka kasih karunia, grace and mercy itu terus melimpah. Justru karena aku ini paling bodoh, bebal, liar, maka Tuhan memberi begitu banyak sumpah dan ikatan untuk kita menjadi tawanan roh. Tapi biar pagi hari ini, siang ini, cerita kita cuma Tuhan di luar gak ada tempat kok buat kita. Siapa yang mau terima orang-orang kayak kita? Di dunia gak ada tempat buat kita. Saudara, menurut saya iblis juga gak mau terima saudara, bodoh banget. Udah bodoh, suruh doa puasa dia males, betul kan? So, kalau ikut aliran sesat, itu doanya bisa, puasanya bisa 40 hari 40 malam mutih, betul kan? Mahanaim cuma 12 jam aja pakai ngopi. Iblis juga kagak mau. Kata iblis, apaan? Tapi ada satu orang yang berkata, aku terima kerinduanmu. Yang berkata, Tuhan, makananku adalah Engkau. Melakukan adalah makananku. Dan kalau ini dinaikkan pagi ini, siang ini, itu akan menjadi kecapi tahu diri yang akan naik di hadapan Tuhan. Saudara, kita akan masuk dengan mengaktifkan malaikat. Nah, ini keren banget, saudara. Saudara, ayatnya berkata, Daniel 10, pemimpin kerajaan Persia itu Iran, saudara ya, berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi Mikael menentang Gabriel. Tetapi Mikael, saudara, datang menolong aku berhadapan dengan Raja Persia. Hai engkau yang dikasihi, jangan takut. Sejahteralah engkau dan jadilah kuat. Jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat. Berbicaralah kiranya, sebab engkau memberikan aku kekuatan. Saudara, hari ini kita tahu ya, Iran sedang macam-macam. Bukan Irannya, saudara, tetapi sekali lagi pemimpin Persia. Tapi hari ini saya mau mengulang cerita ini. Bagian Daniel dan orang kudus. Hari ini bagian saudara cuma apa? Cuma tersungkur. Bagian kita ini cuma minta ampun. Minta ampunlah untuk Israel yang memang menolak Tuhan, kejam. Minta ampunlah Iran yang hari ini suplai senjata. Minta ampun, tadi sudah dibuat ya, saudara. Minta ampunlah saudara buat Rusia. Saudara yang juga selalu jualan senjata. Saudara di sini pasti banyak yang darah Cina. Jangan pikir yang jualan senjata cuma Iran ya. Salah satu yang jualan senjata juga mata sipit.
Saudara, artinya siapa? Cina. Dan saudara, pada waktu Iran dibom, kalau saudara suka membaca dari kontek-kontek dari berita-berita yang lain yang tidak cuma di sosmed, Cina, begitu Iran dibom, Cina langsung ngomong begini, saya kirim kapal isinya spare part senjata. Jadi kalau kamu tidak bisa jual, kamu beli dari saya, jual lagi, katanya. Kurang ajar gak, saudara? Dia gak ikut perang, tapi dia sudah langsung bawa kapal mendekat. Bilang, mau beli, katanya ya. Jualan, saudara. Jadi kita mesti minta ampun sama semua, karena semuanya nyebelin, saudara ya. Kalau saudara tanya, loh memangnya jualan buat apa? Semuanya cuan. Jadi yang harus dipukul juga soal apa? Mamon. Uang. Sampai mereka tidak peduli nyawa manusia. Mereka cuma mikir uang. Tapi sekali lagi, saudara, pada waktu saudara tersungkur, saudara, maka dikatakan satu janjinya, jangan takut, tidak akan ada perang nuklir sebelum kita diangkat di awan-awan. Nanti kalau sudah, pasti. Saudara bilang, kenapa? Lawang sudah dinubuatkan di Alkitab. Jadi setelah kita diangkat, pasti terjadi. Tapi sebelum pasukan terdahsyat diangkat di awan-awan, tidak ada nuklir. Amin. Saudara, nanti ini belum perang Armageddon. Saudara, kalau sudah bilang, Bu, perang Armageddon belum. Perang Armageddon itu nanti biangnya Cina. Saudara, dengan 200 juta. Saudara, nggak tahu ngapain itu 200 juta, mau ngapain itu nanti. Tapi Alkitab sudah berkata, dari timur akan datang penyerangan bersama pasukannya 200 juta. Saudara, itu Armageddon. Saudara bilang, Bu, sekarang Gog Magog belum. Karena Gog Magog semuanya, saudara. Saudara, mulai dari Rusia sampai Afrika, sampai semuanya belum. Dan kita tahan. Semua harus terjadi setelah lawatan terbesar. Amin. Setelah kita diangkat di awan-awan. Jadi kalau gereja lain bilang begini, bukannya itu ada di Alkitab? Memang. Bukannya itu pasti terjadi? Jawabnya apa? Memang. Kamu percaya pasti terjadi? Pasti, wong Alkitab bilang. Terus kenapa kalian doa? Karena saya tidak mau ngalamin. Karena saya mau diangkat di awan-awan. Karena saya mau 8 miliar jiwa diselamatkan. Kalau saya bilang, kalau 8 miliar jiwa diselamatkan, sisanya berapa ya peduli amat. Kalau perlu sisanya 1 gelintir. Saudara bisa mengerti? Saudara bilang, orang bisa bilang ini, gak bisa. Iso. Kudu iso. Ya, iso. Wong Alkitab tadi bilang akan penuh dengan lapar dan haus akan firman Tuhan. Jadi pasti apa? Iso. Kudu iso. Lawatan kudu iso. 8 miliar jiwa diselamatkan kudu iso. Perang nanti sesudah pengangkatan kudu iso. Saudara mengerti? Jadi jangan debat sama gereja lain ya. Kalau gereja lain bilang begini, pasti terjadi. Memang. Kalau lu mau ngalamin terserah. Kita nggak bisa. Kita diangkat dulu di awan-awan. Dan pada waktu kita diangkat di awan-awan, kita nggak mau sendirian. Kita bawa 8 miliar jiwa. Amin. Iso pasti kudu iso. Gusti sing beresi, bukan kita loh. Lagunya Gusti sing beresi. Saudara, mantap kan? Bagian kita cuma ngelongsor. Dan jadinya apa? Sejahtera. Saudara, jadinya apa? Sejahtera. Kedua, jadinya apa? Jadi kuat. Saudara, saya mau nanya nih, kalau ada nuklir kita tambah kuat atau tambah lemah? Lemah. Kalau saudara ada nuklir, ekonomi dunia lemah atau kuat? Lemah. Saudara, kalau ada nuklir, pertanian tambah mengkuat atau tambah melemah? Lemah. Jadi bisa terjadi enggak? Enggak. Karena janjinya sejahtera dan jadi kuat.
Sepakat? Seluruh dunia akan sejahtera dan jadi kuat. Jadi kuat, saudara. Ekonomi akan menguat, sejahtera akan menguat, perdamaian akan menguat, lawatan akan menguat, kebenaran akan menguat, shalom akan menguat. Amin. Itu janjinya. Next. Ini kenapa masih panas ya Pak Luki? Saya masih kurang dingin. Atau api yang di dalam ya. Saudara nggak panas ya? Dingin katanya. Tuh saya udah keringatan habis nih saudara. Oke, padahal udah ganti baju saudara ya. Tadi di sana kepanasan ganti baju, sekarang udah keringatan lagi seluruh badan. Oke, next. Harusnya bawa 5 baju, betul. Nggak kuyon. Oke, kita baca lagi. Selain yang terakhir sebelum kita masuk sidang ilahi. Katanya jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memeteraikan hamba Allah. Kami pada dahi mereka. Saudara, hari-hari ini sementara nanti kita doa, kita bilang ini, meteraikan. Malaikat gerak, meteraikan. Saudara bilang, Bu, kita bisa. Ayatnya berkata saudara yang menggerakkan malaikat-malaikat. Amin. Jadi bagian saudara, gerakkan malaikat suruh meteraikan. Semua yang mengaku, saudara ya, saudara yang pernah makan tumen, pernah kesentuh kita, calon hamba Tuhan, saudara ya, saudara mereka yang merasa hamba Tuhan, walaupun hari ini belum, semuanya suruh meteraikan. Saudara, maka itu akan menghentikan semua rencana kehancuran yang direncanakan oleh tadi malaikat jatuh dari Persia. Sekali lagi saya pernah berhadapan, ini memang benar-benar setaraf saudara ya. Kalau soal level, dia itu benar-benar setaraf dengan saudara Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat terutama. Tapi dia yang bagian yang jatuhnya. Saudara, tetapi saya mau berkata, mereka boleh merencanakan kehancuran, Tuhan merencanakan kelimpahan, berkat dan anugerah. Caranya bagaimana? Simple, tersungkur. Tapi saudara, janjinya berkata tidak bisa diapa-apain sebelum dimeteraikan. Makanya saudara bilang, meteraikan Tuhan, meteraikan. Dan kita sudah menerima 7 meterai. Amin. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta. Tua-tua 4 makhluk mereka tersungkur di hadapan tahta dan menyembah Allah. Saudara, nanti saudara berlutut, saudara boleh sampai ke depan. Saudara yang bisa tersungkur, mau tersungkur boleh. Bagian kita itu. Saudara, bagian kita cuma tersungkur. Maka tiba-tiba akan terkatakan begini. Mereka, ya, orang-orang yang diluputkan. Dalam bahasa aslinya itu diluputkan, saudara. Bukan keluar. Kalau keluar itu sudah terjadi, kita keluar. Bisa mengerti ya saudara ya. Tapi ayatnya lihatin. Yesus berkata begini, seperti pada zaman Lot. Ketika Lot keluar, maka hujan api itu datang. Nuklir itu seperti hujan api. Saudara bisa mengerti? Jadi Lotnya harus keluar. Saudara semua, Lot, kenapa saudara bilang, Bu, kenapa tandanya Lot? Lot ini tanda setengah-setengah, tanda gak siap, tanda bego, tanda saudara ya, gak ngerti apa-apapun, terluputkan. Karena apa? Doa Abraham. Saudara bisa mengerti? Doamu ini loh, doamu itu meluputkan Lot. Jadi saudara bisa mengerti kenapa saya berkata kudu iso. Kita diangkat bersama 8 miliar. Lotnya itu yang 8 miliar itu loh. Saudara pemegang perjanjian Abrahamnya. Ngerti mudeng? Saudara mudeng dan berkata siapapun. Saudara bisa sebut saudaramu. Saudara bisa sebut anakmu, cucumu. Saudara bisa sebut tetanggamu, itu lot. Saudara, engkau berkata tidak ada. Ceritanya dan katanya jelas. Ketika kami keluar, baru itu boleh terjadi. Saudara dan Lot, saudara,
keluar bersama pemegang perjanjian. Saudara, karena itu ayatnya, mereka jumlahnya, kalau saudara baca di Alkitab sampai bilangnya begini, mereka yang tidak terhitung jumlahnya. Saudara, Alkitab itu detail ya. Kalau ribuan bilang ribuan, kalau miliar bilang miliar. Tapi mereka bilang ada sekumpulan orang yang tidak terhitung jumlahnya dari generasi ke generasi. Siapakah mereka? Mereka yang diluputkan dari kesusahan besar. Mereka yang mencuci jubah mereka, membuatnya putih dalam darah anak domba. Saudara cuma berkata, cuci Tuhan dengan darah-Mu. Cuci dengan darah-Mu. Saudara, dan dikatakan yang keren ini, ya. Ini saudara, mereka yang megang perjanjian. Saudara, kalau tadi mereka yang diluputkan, sekarang mereka yang megang perjanjian. Ayatnya bilang begini, mereka, kita sebut kita, saya, pasukan terdahsyat, berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam. Makanya kalau doa 24 jam ini latihan. Nanti di sana nggak cuma 1 hari, selama-lamanya, siang dan malam. Enggak cuma sejam. Saudara, dan ayatnya berkata, dan Dia yang duduk di atas tahta membentangkan kemahnya, dan itulah perjanjian bintang, perjanjian kemah para pahlawan, perjanjian Mahanaim. Selamanya ada kemah Tuhan, perlindungan. Itu juga kenapa kita angkat talit, karena itu lambang kemah Tuhan. Dan di dalam kemah Tuhan ada makanan, ada berkat, ada anugerah. Loh, ini musim resesi, kata dunia. Kalau kita sih resepsi ya. Saudara makan wagyu. Saudara, dan ini sudah dalam sebulan. Tuhan itu kalau ngomong sama saya gini, ya bagaimana mungkin kamu ulang tahun aku tidak lakukan. Saudara, dalam sebulan, bulan Juni, Dia kirim 9 ton ikan. Dan Dia kirim 9 ton daging. Kita tahu 9 adalah puncak. Saudara, itu ulang tahunnya juga pasukan terdahsyat. Betul. Saudara tuh kurang pede gitu loh. Dicintai itu kok gak ngetok no. Tahu ngetok no? Gak kelihatan gitu loh. Saudara, saya ini kan kalau dicintai kelihatan ya. Saya ini kan paling bangga, gak peduli. Pokoknya seluruh dunia mau ngomong apa, gue paling disayang Tuhan, titik. Gue dipercaya, titik. Ya, gue mengendalikan semesta, titik. Saudara, walaupun ujungnya ngerjain memang malaikat dan Tuhan kok, saya tahu dicintai. Saudara, nah bukti pasukan terdahsyat dicintai. Coba bayangin dalam bulan Juni, 9 ton ikan, tanda jiwa-jiwa, puncak lawatan. Saudara mesti nangkep kode Tuhan. 9 ton daging. Daging itu bicara nih loh, daging. Semua keinginanmu daging. Saudara, motor termasuk keinginan daging. Saudara makan, keinginan apa? Daging. Saudara pengen rumah, keinginan apa? Daging. Dan Tuhan bilang 9 ton nak. Tapi jiwa-jiwa ikan, kita ngomong soal jiwa 9 ton juga. Keren. Dan ingat jiwa-jiwa dulu loh. Jangan daging dulu. Karena selesaikan dulu pekerjaan Tuhan. Amin. Maka saudara akan mengalami kelimpahan dalam segala hal. Oke, kita akan angkat stikernya. Oke. Saudara dapat stiker? Angkat. Saudara tempel di mana terserah. Saudara tuh bok yang pinter gitu ya. Ditempel itu yang setiap hari saudara pegang dan diangkat. Nih, saudara saya udah kasih contoh. Ya, stiker saya lebih gede, stiker saudara lebih kecil. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya tempel lagi. Punya saya selalu nakalan. Kalau ngambil 2-3 kenapa? 1 di kaca, 1 di depan pintu rumah. Masuk rumah udah tumpang tangan. 1 di iPad, nggak pernah lepas. Saudara ya, saudara, why? Karena setiap kali saya jawab gini, terjadi.
terjadi. Saya itu kasih banyak itu supaya saudara gampang. Kalau saya kasih yang susah-susah, saudara enggak bisa. Karena IQ aja ngepas. Tapi kalau cuma tumpang tangan aja nggak bisa terjadi. Yaitu bukan lagi ngepas, males. Bisa mengerti? Sadar IQ kita ngepas, gak apa-apa. Karena ada sumber hikmat yang membuat kita pandai. Amin. Tapi kalau sudah dikasih segampang ini, cuma tempel, dan saudara cuma setiap hari butuh bilang apa? Amin. Terjadilah. Kalau tidak melakukan namanya apa? Muales. Dan itu dosa. Ayatnya bilang begini loh. Celakalah hai hamba yang jahat dan malas, masuklah dalam kesesakan besar. Saudara yang masuk dalam kesesakan besar, jahat dan malas. Salah satunya adalah sesimpel itu. Gampang. Saya itu buat deklarasi supaya apa? Gampang. Tinggal nyetel. Saudara, sekali lagi saya berdoa supaya saudara ini buang jauh-jauh malasnya. Mari angkat tinggi-tinggi.